Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan pada Senin 6 Maret 2023 menyampaikan peningkatan kasus pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo ke tahap penyelidikan sejak Rabu lalu. KPK juga telah mengatur strategi kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengatasi perantara dalam transaksi Rafael. Kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana. Ya, perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat. Misalnya itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat. Oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya ini. Kayak PPATK bilang pakai orang lain, baik kita lihat bener nggak. Pakai nama lain atau pakai PT, nggak tahu kita. Sebelumnya PPATK juga telah memblokir rekening bank milik Rafael termasuk beberapa perusahaan dan konsultannya. PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang profesional dalam perkara ini. Namun Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mendapat informasi bahwa konsultan Rafael yang merupakan mantan pegawai pajak telah kabur ke luar negeri. Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana menyebut PPATK sebagai unit intelijen keuangan seharusnya bisa menjadi mitra strategis para penegak hukum dalam upaya memaksimalkan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. PPATK juga bisa melakukan analisis proaktif dan pengajuan penghentian sementara sebagian atau seluruh transaksi. Maka dari itu, pekerjaan rumah berkaitan dengan isu Rafael hari ini, yang pertama, untuk Kementerian Keuangan harus bisa transparan terhadap pemeriksaan di inspektorat terhadap Rafael itu sendiri. Kalau memang yang bersangkutan tidak bisa membuktikan dari mana perolehan harta kekayaannya, maka sanksi administratif layak dijatuhkan. Kemudian pembenahan di internal Kementerian Keuangan mestinya ada sistem pendeteksian harta kekayaan. Misalnya, ketika seorang pegawai Kementerian Keuangan setiap tahun hartanya naik, misalnya 1 miliar rupiah, maka orang itu harus dipanggil untuk diperiksa dan ditanyakan dari mana asal kekayaan atau peningkatan harta kekayaan tersebut. Sementara itu KPK pada Selasa 7 Maret juga berencana mengklarifikasi LHKPN bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto. Eko belakangan mendapatkan sorotan publik karena kerap memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. Itu kan juga dari netizen semua kan? Informasi itu seperti itu kan dari netizen kan? Kapan hari ini suratnya dikirim hari ini? Iya. Kira-kira atau? Ya, kami pimpinan sudah minta supaya juga dilakukan klarifikasi terhadap kekayaan yang bersangkutan yang dilaporkan di LHKPN. Diketahui berdasarkan data LHKPN pada 2021 tercatat harta kekayaan yang dilaporkan Eko Darmanto sebesar 6,7 miliar rupiah.